Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Salsabila dari kelas Publik A2 dengan NIM 18360210059. Di sini saya akan menjelaskan peranan manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan intervensi atau konsultan. Perubahan adalah transformasi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang akan diharapkan di masa datang. Perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Perubahan itu pasti akan datang, walaupun sulit diprediksi, tetapi sikap kita terhadap perubahan tersebutlah yang dapat dikelola agar mendapatkan hal yang positif. Konsep-konsep manajemen perubahan, dari sekian banyak teori yang ada, Profesor Dr. J. Winardi SE melalui bukunya Management of Change tahun 2005 memberikan gambaran yang cukup komprehensif. Namun, secara ringkasannya ada beberapa konsep yang dapat dikelompokkan, yaitu yang pertama perubahan yang sifatnya gradual, yang kedua perubahan yang sifatnya revolusioner. Tipe perubahan, 3 tipe yang dimana setiap tipenya itu berbeda, memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. 3 macam perubahan tersebut adalah yang pertama perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua, perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga, perubahan inovatif yang mencakup bagaimana organisasi memberikan pelayanan. Perubahan untuk mencapai sukses. Tujuan perubahan organisasi ke arah sukses dapat diperhatikan orang-orang di sekitar kita. Pastilah kesuksesan mereka dicapai dengan melakukan perubahan. Mengapa perlu melakukan perubahan? Dengan semakin banyaknya orang yang masuk bursa kerja, makin ketat persaingan kita untuk mendapatkan pekerjaan. Biasanya hanya orang-orang yang bisa menawarkan perubahan yang mungkin terpilih. Jadi perubahan bukan lagi merupakan sebuah kebutuhan atau pilihan, melainkan sudah menjadi keseharusan. Tanpa perubahan tak ada daya juang untuk terus hidup. Faktor internal organisasi, sedangkan kekuatan untuk perubahan dapat bersumber dari faktor internal dan eksternal antara lain. Yang pertama, kebutuhan perubahan Hasley. Yang kedua, kebutuhan perubahan Kreiter dan Kinichi. Yang ketiga, kekuatan perubahan Grant dan Baron. Keempat, kebutuhan untuk perubahan Robbins. Perlunya perubahan. Tujuan dan sasaran perubahan. Tujuan perubahan terencana di suatu sisi untuk memperbaiki kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan sisi lain mengupayakan perubahan karyawan. Memahami manajemen perubahan. Di dalam menjalankan manajemen perubahan dikenal dengan adanya pemeran utama sehingga menyangkut pula tanggung jawab, yaitu disebut sebagai berikut. Potts dan Lamarche 2004 halaman 62-69. Yang pertama, change advocate. Yang kedua, sponsor. Yang ketiga, change agent. Yang keempat. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.